Assalamualaikum Sobat Football United. Langsung aja konferensi pers Ruben Amorim setelah Manchester United tersingkir di EFL Carabao. Gue ambil sumber dari manunited.com. Ruben Amorim merasa kalau Manchester United itu sebenarnya tim yang lebih baik, tapi Tottenham lebih clinical di kekalahan perempat final Carabao Cup. Ruben Amorim mengatakan kalau menyukai bagaimana perjuangan dari para pemain di atas lapangan. Kita menunjukkan di pertandingan sebelumnya juga ketika kita ini kalah di momentum yang sulit. Di awalnya kita ini tidak terhubung dan di babak kedua kita sebenarnya ini tidak terhubung dengan bagus di awal babak kedua. Terjelas Manchester United 10 menit di babak kedua sudah kebobolan 2 gol. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi, terutama di pertandingan turnamen gugur seperti ini ya. Ini merupakan momen yang sulit untuk kita, seperti di 10 menit awal babak kedua. Dan setelahnya kita kembali. Saya pikir kita melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya pikir kalau Anda melihat di pertandingan secara keseluruhan, saya pikir kita adalah tim yang lebih baik, tapi mereka lebih klinikal. Kita kalah pertandingan, tapi kita berjuang dari para pemain, dan ini hal yang penting untuk saya. Kontrol yang bagus di babak pertama. Anda bisa melihatnya, Anda bisa merasakannya di stadion. Tim sangat nyaman dan mendominasi possession. Saya tidak berpikir kalau ini merupakan passing yang terakhir, tapi saya berpikir itu merupakan tendangan yang terakhir, karena di pikiran saya Christian Eriksen memiliki 2 kali di posisi yang sama mereka mencetak 2 gol. Tapi kita tidak mencetak gol, itu bisa terjadi. Dari hal itu, dari Christian Eriksen ada gol yang ada tendangan yang terblok, tapi juga bagaimana menurut gue secara ringan amatir, gue melihat di babak pertama Manchester United terlalu sering menyanyiakan momentum ketika mereka menyerang, terutama ketika masuk ke kotak penalti atau bahkan pertahanan dari Tottenham Hotspur. Kualitasnya kurang bagus menurut gue sehingga dan juga ketajaman di lini depan, sehingga Manchester United gagal untuk mencetak gol di situasi tersebut. Mengambil keuntungan dari garis yang tinggi atau high line. Kita tahu kalau tim ini Spurs bermain dengan garis yang tinggi. Ketika mereka mengganti sisi, mereka berusaha untuk mendorong kita, jadi kita mencoba untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut. Saya merasa ada kekurangan dari sisi fisik di situasi dengan bola, karena kita memiliki posisi dan kita harus bekerja terkait dengan hal tersebut. Secara keseluruhan ini merupakan pertandingan yang bagus, tapi tidak ada rasa di hal tersebut, di pertandingan tersebut. Kita tidak menang. Kita harus fokus ke pertandingan selanjutnya. Tidak terhubung di awal babak kedua. Jadi untuk memulai, mereka mencetak sebuah gol, dan setelahnya di jenis-jenis pertandingan seperti ini kita butuh mendapatkan possession yang lebih lama di possession selanjutnya. Lalu kita mulai kehilangan bola lagi. Kita mencoba untuk melakukan kita mulai melakukan passing-passing yang buruk dalam build up. Ketika tim ini sangat terbuka, jadi kita terlihat sangat nervous di momentum tersebut. Tapi setelahnya kita berusaha untuk bangkit. Ini tidak mudah, tapi ini tidak cukup. Kebobolan 10 menit awal babak kedua bisa 2 gol. Lalu gue juga melihat bagaimana tadi pemain Manchester United kesulitan menghadapi pressing tinggi dari pemain Tottenham Hotspur. Salah satunya adalah mereka jauh jarak satu pemain dan pemain yang lain, sehingga satu pemain di pressing tidak memiliki opsi, dan ini menimbulkan Manchester United akhirnya kehilangan bola karena bola-bola spekulasi itu yang dilakukan oleh pemain yang terdesak, dan menurut gue hal ini yang harus diperbaiki. Apa yang kita pelajari dari malam ini, saya akan berpikir terkait dengan hal tersebut besok. Hari ini, malam ini saya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada hal yang saya bisa katakan kepada Anda. Besok saya akan memiliki banyak hal karena saya menyaksikan pertandingan. Hari ini kita kalah, kita harus mengambil
hal tersebut ya untuk berpikir, lalu besok kita akan melihat ada banyak hal bagus dari pertandingan ini. Lalu tujuannya masih sama. Kita tidak bisa berpikir dengan seperti itu, dengan memenangkan trofi, membuat semuanya oke. Ini akan menjadi jalan yang panjang. Kita ini berkembang sebagai sebuah tim dan tujuannya, saya katakan hal yang sama ya, dari satu pertandingan yang lain, tujuan kita adalah untuk memenangkan Premier League. Berapa lama itu akan terjadi, saya tidak tahu, tapi itu merupakan tujuan kita. Artinya apa? Artinya memang ada proses yang masih panjang banget. Dengan misalnya menang, lalu ke semifinal, atau lalu ke final, atau menangkan trofi, itu bukan berarti bahwa situasi baik-baik saja. Dan kalau gue tarik ke belakang ya, bahwa sebenarnya, atau mungkin sesungguhnya, dengan memenangkan pertandingan pada periode saat ini, belum menunjukkan bahwa Manchester United itu sudah dalam situasi yang oke, sudah dalam situasi yang stabil, sudah dalam situasi yang sama seperti penghuni papan atas misalnya. Belum seperti itu. Ini masih tahap konsolidasi, ini masih tahap menguji dan mencoba. Menurut gue seperti itu. Kita lihat bagaimana komposisi pemain, formasi sama tapi pemain yang terjadi, yang menampilkan permainan tersebut di atas lapangan banyak, sering sekali berganti-ganti. Dan kalau melihat apa hal yang positif misalnya di pertandingan tadi, iya gue sepakat bahwa para pemain ini mereka ingin menunjukkan intensitas yang tinggi, mereka bergerak secara aktif, mereka fight, mereka determinasi mereka tinggi, mereka kerja keras, ya, tapi harus lebih rapi. Kesimpulannya di situ sih, menurut gua fokus juga harus terjadi secara konsisten di atas lapangan. Gua tidak mau menyoroti hanya individu, mengatakan pemain ini jelek, pemain itu jelek, apalagi sampai pemain itu jelek, jual saja pemain ini jelek. No. Gua bukan tipe yang seperti itu secara ringan amatiran. Yang gua lihat adalah secara kolektif, bahwa memang tim ini masih belum jadi. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, ada banyak hal yang harus ditingkatkan lagi. Dan kalau melihat dari sisi negatif ya Manchester United kalah 4-3, tentu saja ada banyak faktor di situ. Tapi gue berusaha untuk apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, apa yang bisa dipelajari, artinya hal-hal yang positif juga yang bisa dilanjutkan. Menurut gue itu tadi fighting spirit. Lalu juga gue melihat para pemain ini, ya, mereka mulai bisa beradaptasi dengan formasi, dengan sistem permainan. Tapi yang harus mereka lakukan selanjutnya juga mereka harus beradaptasi dengan sesama pemain, sesama rekan pemain di atas lapangan. Ruben Amorim menurunkan pemain-pemain yang berbeda-beda ya, dan nampaknya ada faktor kekurangan di sana. Ketika misalnya ada satu pemain yang tidak bersama dengan pemain yang lain, ada perbedaan di sana. Menurut gue ini yang harus diperbaiki juga di lapangan latihan. Dan terakhir, ada beberapa pemain misalnya yang tampil tidak bagus di pertandingan tadi. Mazraoui misalnya. Oke, Altay Bayindir, ya. Lisandro Martinez pun juga seperti itu. Lalu gue melihat bagaimana pemain seperti Rasmus Højlund juga ya tidak tampil maksimal. Tapi ada beberapa lah pemain yang tidak tampil maksimal. Dan yang gue soroti adalah fisik. Gua merasa pemain-pemain yang tidak tampil maksimal tersebut, oke, mungkin ada kurang support di atas lapangan atau yang lain-lain, tapi gue juga menyoroti terkait dengan situasi fisik. Ruben Amorim menginginkan intensitas yang tinggi, yang konsisten. Jadwal dari Manchester United ini berdekatan satu dengan yang lain. Lalu juga bagaimana Manchester United memiliki rekor yang tidak bagus terkait dengan cedera, situasi fisik, kebugaran dari pemain. Dan ini yang harus diperbaiki. Memperbaiki kebugaran fisik dari para pemain nyaris impossible dilakukan di tengah musim. Periode tersebut harusnya ada di pre-season, tapi Ruben Amorim belum mendapatkannya. Dan menurut gue itu juga menjadi faktor yang penting untuk bisa mengimplementasikan permainan yang lebih bagus lagi seperti yang diinginkan oleh Ruben Amorim, tentu saja dengan intensitas yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.